Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak. Kabar baik. Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga kabar baik juga Pak. Eh, Baik Pak, kita bicara sebentar boleh? Ya. Oh boleh Pak, boleh. Eh, Baik, Sangat boleh ini Pak. saya dengar Bapak ingin supervisi, ingin coaching dengan Pak Rasidin. Ya betul Pak. Oke, baik. Kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan bagian kompetensi yang mana Pak? Eh ini Pak, mungkin ada beberapa kompetensi dalam coaching yang ingin saya kembangkan. Ini yang pertama Ya, adalah tentang kehadiran penuh mindfulness saya, bahwa selama ini saya mungkin kurang 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 fokus, ya kan? ya, Kemudian yang kedua ini adalah tentang kebiasaan saya yang dalam pemilihan diksi, pemilihan bahasa yang kurang tepat, tapi di situ berkenaan dengan pertanyaan berbobot. Mungkin di situ Bapak boleh mensupervisi saya melihat eh, kompetensi yang ingin saya kembangkan di situ, Pak. oke, baik, baik. Terus bagaimana Pak penilaian Bapak sendiri selama ini terhadap yang ingin kita kembangkan pada hari ini Pak? Nah, kalau saya melihat saya sendiri, di situlah kelemahan saya mungkin, Pak. Tentang kehadiran penuh, mungkin saya tidak bisa menghadirkan diri saya secara penuh dalam sebuah diskusi atau apa. Di situ yang saya khawatirkan ketika saya diminta untuk menjadi partner atau rekan dalam berdiskusi tentang permasalahan, saya tidak bisa menghadirkan diri saya secara penuh, dan itu mungkin bisa mengurangi kapasitas saya sebagai coach, dan juga tentang pemilihan bahasa tadi, Pak. Nah, Baik, dari baik. situlah saya ingin kompetensi itu saya kembangkan dengan latihan-latihan seperti ini. Iya. Oke. Terus terakhir, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan pada hari ini? Harapan saya yang pertama, Pak, kita mengembangkan diri kita sendiri, mengembangkan secara ilmu, dan juga kita tidak hanya juga berguna untuk diri kita sendiri, tapi bisa berguna untuk rekan sejawat kita, yaitu kita juga bisa mengembangkan mereka ketika mereka cerita tentang keadaan mereka, tentang permasalahan mereka. Mudah-mudahan kita bisa menggali ide solusi terhadap permasalahan mereka, Pak. Iya, baik. Luar biasa Pak. Insya Allah kita lihat, akan kita catat di eh, format penilaian ketika Oke, di Pak. Bapak Siap. melakukan supervisi, melakukan coaching dengan Pak Rasidin ya. Oke, siap, siap. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Rasidin. Gimana Pak Rasidin? Ada yang bisa Bapak bantu? Jadi begini Pak Agus, terkait dengan Ya, permintaan Bapak yang kemarin tentang ya. format pidato, kayaknya saya belum siap ini Pak Agus. Wah, kenapa belum siap nih Rasidin? Ada yang informasi yang perlu Bapak ketahui tentang ini? Tentang ketidaksiapan ini? Saya masih kurang pede Pak Agus, kurang percaya diri untuk berdiri di depan umum. Itu mungkin kendala yang saya hadapi sekarang Pak Agus. Oh, gitu. Mungkin bisa kasih tahu ke Bapak alasan Rasidin kenapa belum pede? Mungkin ada kendala atau apa segala macam. Ya karena saya belum pernah tampil. Dan dulu pernah tampil Oh, sekali, tapi pada akhirnya saya gagal gara-gara tidak percaya diri, gara-gara grogi atau gugup. Akhirnya saya gagal. Jadi permasalahan itu saya takut di sini nanti akan terulang ya. kembali permasalahan yang pernah saya alami itu, Pak.
Oh gitu, ya 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 ya. Itu kan memang ya itu cerita lama mungkin bisa jadi trauma ya kan. Tapi ini kan Rasidin Iya, iya. sudah sembuh dan sudah mungkin pengalamannya sudah bertambah, ilmunya sudah bertambah. Mungkin bisa gini, ini sebelumnya Bapak tanya, mungkin Rasidin selama dari SD ke SMP ini mungkin kan ada ilmu-ilmu baru yang didapat. Kira-kira ilmu baru apa yang menjadi kekuatan Rasidin yang ada pada Rasidin itu apa kira-kira? Eh, Kekuatan yang saya miliki sebenarnya Pak, saya pernah membuat konsep-konsep, Ya. tapi konsep pidato Mm-mm. yang saya buat itu untuk Oh orang gitu, ya 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 ya. eh, dan saya belum untuk saya tampil sendiri belum belum berani. Tapi kalau untuk orang, insya Allah saya bisa mengkonsep Mm-mm. materinya. Oh, Itu oh mungkin gitu. yang saya miliki hari ini, Pak. Berarti kemampuan Rasidin ini bisa membuat pidato tapi belum mampu atau belum pede untuk tampil gitu ya kan? Iya, betul-betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak kira-kira yang bisa kelebihan Rasidin? Kekuatan nih Rasidin ini apa kira-kira? Uh, Kalau misalnya jangan jadi pidato atau oratornya, orang yang langsung menyampaikan materi atau permasalahan, saya siap Pak kalau seandainya diposisikan pada posisi host atau MC. Itu saya lebih siap Oh ketimbang gitu. harus menyampaikan materi ceramah yang saya buat gitu. Oh gitu. Nah, berarti Pak Rasidin ini berarti punya kemampuan untuk berbicara sebenarnya, berbicara depan umum. Tinggal kita latih aja. Kan masih ada waktu nih, ya kan? Berarti Iya ya Rasidin Pak, kan insya Allah. punya kemampuan untuk merancang pidato, untuk membuat pidato, ya kan? Nah, Iya ya. sekarang Pak Rasidin juga punya kemampuan untuk nge-MC, untuk jadi host. Iya. Jadi kan artinya Pak Rasidin ini punya skill lah, bukan bukan orang yang nggak punya skill. Ya, ya kan? Iya iya Jadi betul kalau Pak. misalnya sekarang gini, ini kan Rasidin sudah tentang membuat pidato sudah oke, tampil tapi bukan pidato. Tapi ini sekarang Bapak tanya, kira-kira dalam pidato itu hal-hal penting apa yang jadi syarat pidato gitu? Syarat yang pertama Pak kan, Ya, kita dalam berpidato itu menguasai pokok permasalahan yang akan kita sampaikan atau isi dari pidato kita, supaya apa yang kita sampaikan bisa ya, dipahami oleh orang banyak. Kemudian juga ya, ya, kita punya kemampuan untuk menguraikan dengan menguasai bahan, ya, sehingga apapun yang kita sampaikan dengan bahasa lainnya, isi pembicaraan kita itu sampai kepada orang yang kita inginkan. ya, Nah, mungkin itu syaratnya. Kemudian selain itu juga syarat yang paling penting, kita juga punya mental yang kuat atau mental yang tinggi untuk berdiri di depan umum. Mungkin itu Pak. Nah, betul. Itulah syaratnya Pak Rasidin kan. Jadi kan yang Rasidin sampaikan itu menurut Bapak, menurut ilmu yang kita pelajari sekarang itu kan memang benar ya kan. Nah, Ya, dari kira-kira dari syarat tersebut eh, mana yang kira-kira belum Rasidin kuasai? mungkin dari syarat-syarat yang sudah eh, saya sampaikan dan Bapak sampaikan tadi, yang belum saya miliki mungkin hari ini adalah kecakapan untuk menyampaikan pidato atau isi pidato kepada di depan orang banyak, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap dengan baik oleh audiens saya. Jadi
Makanya di Nah, sini iya. saya perlu memahami kecakapan berpidato itu. Mungkin itu yang harus saya pelajari, Pak. Nah, berarti kan kemampuan kecakapan itu yang Rasidin belum punya, ya kan? Nah, Ya, jadi Pak. kalau menurut Bapak, sekarang Bapak tanya ke Rasidin, kira-kira kalau misalnya masih ada waktu untuk kita, sebelumnya Bapak nanya nih, kira-kira kalau misalnya kita belum mampu yang seperti itu, tapi kita kepengen, kira-kira mau nggak Rasidin untuk mengembangkan kemampuan yang belum Rasidin punya ini? Insya Allah, Pak, saya akan belajar lebih giat lagi, mencoba mungkin berdiri di depan kaca, saya melatih di depan Ya, cermin untuk ya. mendapatkan yang pertama mendapatkan rasa percaya diri, yang kedua Mm-mm. agar saya bisa memiliki kecakapan dalam berbicara. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya lakukan supaya yang Bapak harapkan itu bisa saya penuhi, Pak. Mungkin itu. Nah, baguslah. Jadi berarti insya Allah siap ya tampil ya. Jadi ini kan masih ada Insya Allah, waktu Pak. nih Rasidin kan. Jadi konsep Rasidin sudah bisa buat. Kemudian apa namanya teknik-teknik yang lain untuk host dasar Rasidin sudah bisa. Artinya mental sudah terbentuk lah sedikit. Jadi sekarang tinggal melatih kecakapan menyampaikan materi pidatonya atau pidato bahasa Inggrisnya supaya audiensnya bisa terima dengan baik, ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti ini kan insya Allah kita bisa lah untuk melatih mentalnya macam Rasidin bilang tadi. Tadi Rasidin katanya mau tampil depan cermin. Cermin. Nah, itu untuk latih mental juga. Berarti bisa kan? Insya Allah, Pak, saya akan berusaha. Pokoknya yang penting nanti hasilnya tidak mengecewakan Bapak ya. Insya Allah saya akan terus berusaha dan terus belajar dengan cara seperti tadi, Ya. berbicara di depan cermin, berusaha memahami isi pembicaraan atau isi pidato supaya yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain dan mudah untuk dipahami. Insya Allah, Pak, saya akan berusaha. Iya, baik. Karena ini kan apa namanya kalau misalnya jangan prioritaskan menang atau kalah dulu, tapi Rasidin perlu melatih kemampuan yang Rasidin belum punya lagi, tapi Rasidin pengen mengembangkan kemampuan itu, ya kan? Jadi artinya kan Iya, setelah Pak. kita punya kemampuan itu, artinya kita bisa nambah pengalaman baru. Nah, ya, berarti siap ya? Ya, Pak, insya Allah. Insya Allah, Pak, insya Allah siap, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti sekolah kita para Rasidin yang mewakili nanti. Insya Allah masih ada waktu latihan lagi. Insya Allah, Pak, saya akan berusaha walaupun seperti yang Pak sampaikan tadi, nggak bisa menjadi pemenang, insya Allah saya bisa menjadi pelengkap, Pak, insya Allah. Oke, baik. Berarti ya gitu aja, Pak. Berarti itu aja Rasidin. Insya Allah ya, kita latihan lagi nanti. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin dengan apa yang Pak sampaikan tadi bisa saya resapi dan bisa saya laksanakan karena ada motivasi-motivasi yang Bapak berikan. Insya Allah benar-benar menggerakkan saya untuk terus berusaha dan terus belajar, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Rasidin. Mungkin boleh kembali lagi ke kelas. Udah, silakan Rasidin. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Agus? Ya. Ya. Alhamdulillah saya sudah lihat tadi coaching Bapak dengan Pak Rasidin ya. Nah, mungkin yang pertama saya ingin tahu dulu mungkin bagaimana Pak penilaian Bapak sendiri terhadap performa yang Bapak lakukan tadi.
Nah, yang saya lakukan tadi adalah bahwa karena kita sudah siap dengan dengan sesuatu yang ingin kita dinilai tadi, mungkin saya untuk kehadiran penuh sudah saya berikan fokus saya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot dengan pemilihan diksi, mungkin itu masih ada yang harus saya perbaiki gitu, Pak. Apa membuat Bapak menilai demikian yang ketiga tadi? Karena ini tentang kebiasaan, Pak, tentang pemilihan diksi saya, karena ada Iya. beberapa kata-kata yang mungkin tidak tepat saya pilih ketika saya mengajukan pertanyaan, ketika saya menggali ide tentang solusi yang ingin kami selesaikan dengan Pak Rasidin tadi, Pak. Baik, baik. Boleh saya menyampaikan hasil amatan saya, Pak? Oh, boleh, silakan, Pak. Baik. Jadi saya mengamati tadi, Bapak sudah sangat bagus, Pak ya. Bisa mengarahkan dan memberikan saran-saran yang sangat positif terhadap permasalahan yang Bapak Rasidin alami begitu. Dari saya pantau, saya amati bahwa dari Bapak sama itu sudah sangat mengena bahwa Pak Rasidin itu kondisi beliau belum mampu untuk tampil di depan, Oh belum iya. pede katanya. Namun dengan motivasi dari Bapak, sasaran Bapak, beliau menemukan solusi-solusi yang ingin dicapai, sehingga beliau Oh telah iya. berkomitmen untuk mampu dan ikut eh, lomba pidato yang ingin dilaksanakan di sekolah Bapak gitu. Itu sudah sangat bagus Oh saya iya. lihat Pak. Eh, Terima kasih, Pak. Iya. Terus Pak, kemudian berikutnya ini apa nih langkah-langkah ataupun rencana lanjutan yang ingin Bapak lakukan? Eh, Mungkin rencana selanjutnya adalah bahwa ketika kita sudah belajar dan kita sudah memahami suatu adalah mempraktekkan. Saya mungkin bisa mempraktekkan kegiatan coaching ini dengan guru-guru atau rekan-rekan sejawat di sekolah. Dan juga selain itu kita juga perlu untuk belajar lagi, lihat tutorial di YouTube, kemudian sharing-sharing dengan teman-teman CGP lainnya tentang kegiatan-kegiatan coaching akademik. Iya, iya. Oke, baik. Baik Pak, ini kan saya coba diisi ke format penilaian bahwa Oh, yang biasa, Pak. saat ini sudah sangat bagus. Tinggal kita coba mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kita dalam kompetensi sebagai coaching Pak ya, sebagai coach Pak ya. Coach. Baik Pak, sebagai Dan penutup, bagaimana Pak kira-kira yang Bapak rasakan dari proses ini? yang saya rasakan bahwa yang pertama ketika kita ada rekan yang ingin berbagi, maka kita juga harus mendengarkan dengan fokus itu, Pak. Jadi harus menunjukkan keaktifan kita dengarin baik-baik dan kita harus bersiap untuk berpikir, jangan hanya mendengarkan kosong gitu, Pak. Jadi saya rasa ketika ada orang yang ingin sharing dengan kita, artinya mereka menganggap kita orang yang layak untuk dibagikan ceritanya dan kita harus memberikan kemampuan kita dalam ide-ide kita dalam memecahkan permasalahan itu, Pak. Iya. Oke, baik Pak. Luar biasa. Saya juga mendapatkan pencerahan juga ya dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita selaku coach itu memang harus punya kompetensi yang lebih Iya, untuk bisa hadir penuh, kemudian bergerak aktif, lalu bisa aktif mengajukan dan juga pertanyaan berbobot dan sehingga coaching yang kita ingin kembangkan itu bisa menemukan solusinya dan bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka sendiri. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. oke, sama-sama, Pak. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum, Pak Agus.
Waalaikumsalam.